Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas atau melakukan analisa untuk market dalam 1 minggu ke depan ya. Hari ini hari Senin tanggal 13 Februari. Ya, kita mulai dari pair gold. Oke, minggu kemarin saya membuat roadmap atau mapping ya di gold dan saya bagikan di video shorts ya. Ya, ada 5 area ini, 5 area untuk sell. Ya, tetapi harga ternyata tidak masuk sampai area yang atas ya, hanya sampai area 1 saja, kemudian eh, drop ya. Kita lihat kalau teman-teman masuk dari area 1 ini ada 2 kemungkinan entry. Yang pertama di sini, ini kalau dari full ya, full area, kita kalah di sini, stop loss di area itu, kemudian terjauh sampai di situ ya. Ini kita mendapatkan kurang lebih ya sampai hampir 4 ya, 3,9 R ya. Kemudian kalau harga masuk lagi ke sini ya, misalnya kita idealnya masuk di 50% ya, persen area, maka kita akan mendapatkan eh, R yang cukup bagus ya, lebih dari 5 R ya, 6,5 ketika reject. Jadi di area 1 ini sebenarnya bekerja dengan cukup bagus, memantulkan harga ya 2 kali. Kemudian yang ketiga dia ditembus ya, artinya ya buy side sebelah sini diambil ya, buy side diambil tapi tidak sampai menembus, katakanlah stop loss yang taruh di sini, kemudian drop, kemudian dia mengambil buy side liquidity di sebelah sini ya, diambil kemudian dia drop jauh ya, drop sampai membuat struktur market yang baru ya sini. Oke. Kemudian pertanyaannya apakah area-area di atasnya ini masih valid? Ya, masih valid. Tapi kemungkinan harga belum akan sampai ke sana dalam minggu ini. Tapi ya siapa tahu kan? Ya, area 2 ini adalah area yang berpotensi menjadi breaker block ya. Ini ada blok berfungsi di sini, bekerja di sini, naik, dia ditembus secara signifikan, ya, clean. Kemudian harapannya dia akan berubah menjadi area untuk sell. Yang ketiga ini area order block ya, order block, ini breaker block, yang atas adalah order block. Nah, setelah market seperti ini ya, ini drop, base, drop, mungkin ini membuat base konsolidasi cukup panjang ini ya. Kemudian dia drop, ya sekarang sedang membuat base lagi ya, area konsolidasi ya di sini. Kemudian ini adalah sell set liquidity ya. Targetnya di mana? Inilah sell set liquidity di sini. Di sini ada area order block ya. Area order block ya, dan di sini area ya demand ya, area demand di sini. Oke. Ini ada area demand, ada area order block. Nah, ini bisa menjadi area untuk buy ya, area untuk buy. Bisa menggunakan tipe entry 1 pasang pending order maupun tipe yang kedua ya, menunggu konfirmasi terjadi break of structure ke atas ya. Oke. Kemudian untuk area sell di atas, area ini masih sebenarnya masih valid semua, jadi masih fresh ya di atas ini. Dan ada satu area lagi yang eh, bisa kita marking ya, ada di sini ya. Ya, ini ada area satu lagi yang bisa menjadi area eh, entry sell kita ya di sini. Ya, ini masih sama dengan area ini, hanya lebih lebar. Ini adalah area order block ya. Oke, ini drop secara cukup signifikan ya. Ini area order block. Ini untuk gold.
Jadi saya akan menunggu untuk minggu ini. Di gold ini adalah di ini ya, di area ini satu dan area ini ya dua. Untuk buy di sini area ini dan ini untuk sell. Oke ya, ini untuk gold. Kemudian kita lihat di berikutnya di GBP USD. Oke. Oke, di H4 mana harga ini eh, ya turun dari area order block H4 ya. Ini area order block H4 yang ini ya. Area order block. Oke. Ini area order block. Dekat ini adalah area breaker block. Dan kebetulan area ini beririsan ya. Punya irisan sebelah sini. Irisan yang gray lebih tebal ini adalah irisannya ya. Dan harga drop dari area itu ya. Turun dari area order block maupun di breaker block ya. Ya, turun. Artinya ini membuktikan bahwa area ini adalah area yang cukup kuat ya, cukup kuat. Oke, ini drop ini juga dari area ini, drop ini ya. Kemudian turun, drop, naik, drop. Nah, targetnya di mana? Penurunan ini targetnya di sini ya. Mengambil sell side liquidity sebelah sini. Nah, kemudian apakah kita bisa entry buy? Ya boleh-boleh saja ya. Kita cari area buy di sini. Ini ada area buy. Kalau mau entry buy, saya lebih suka menunggu di sini daripada di sini. Ini sebenarnya juga ada area untuk buy ya. Ada area untuk buy. Bisa dipertimbangkan untuk masuk ya. Karena di sini ada break of structure ya di sini. Ya. Oke, ya, naik. Tapi sudah ini ya, sudah termitigasi di sini sebenarnya. Kalau kita lihat secara lebih teliti, ini sudah ya termitigasi di sini. Ya, akan naik ya. Kemudian dia turun, reject ya, langsung reject kemudian naik ya. Ini sudah termitigasi di sini dan bekerja dengan cukup bagus ya, hasilnya cukup bagus. Nah, ketika harga masuk di sini sebenarnya kategorinya sudah tidak fresh, tetapi bisa dipertimbangkan juga ya area ini. Mungkin di area ini kita bisa menunggu reaksi harga ya di time frame yang lebih kecil pakai entry tipe 2. Oke. Kalau saya lebih kecenderungannya dia akan mengambil liquidity ya di sini. Istilah sell side liquidity. Ya. Nah, turun ke sini ya. Baru saya akan mengambil area di sini untuk buy ya. Kalau ini naik lagi, maka saya akan menunggu area sedikit di atas ya, di area ini. Ya, oke. Ini untuk GBP USD ya, GBP USD. Kalau kita lihat kita ambil lebih kecil lagi, di H1. Oke. Di saat sini ada break of structure ya. Ya, agresif ya. Ini adalah area di H1. Ya. Kenapa area sedikit lebih lebar? Karena area ini ya beririsan dengan area ini dan ini ya. Oke, yang ini. Maka area yang paling atas ya, ini. Kalau terlalu lebar bisa kemudian pakai di 50%-nya saja ya. Ya. Oke. Oke. Ini juga bisa dipertimbangkan untuk menjadi area sell ya. Area sell. Oke. Ini area ini ya. Ke sini. Oke ya. Nah, oke. Kalau ini melanjutkan trend bearish ya, bearish. Ya,
Ini bisa menjadi area untuk entry sell. Targetnya di mana? Ya, targetnya adalah mengambil sell set liquidity. Ini ya, menjadi target ya untuk sell dari area ini. Oke, ini untuk GBP USD. Kita lihat di Euro USD, kita lihat di time frame atas dulu ya. Kita di daily, kita coba lihat di daily. Oke, oke. Daily ini ada ya terjadi break up structure di sini ya. Ini swing low ditembus, break up structure. Kemudian ada sedikit pullback ke atas, kemudian dia turun lagi. Oke, kalau penurunan ini targetnya di mana? Ini di bawah ada sell set liquidity ya. Oke, kalau kita lihat imbalance di sini sudah tidak ada, imbalance di sini sudah tertutup ya, sudah dijemput, ada imbalance. Oke, order blocknya adalah di sini. Oke, nah ini bisa menjadi area untuk buy. Di harga menunggu di area di sini ya. Kalau dari sini target jauhnya adalah di sini ya targetnya. Ya, kenapa? Ya, karena tren ya masih bullish ya. Trennya masih bullish ya. Ya, impuls ya, retrace, impuls. Nah, kemungkinan ini bisa menjadi retrace saja dan impuls ya. Oke. Tapi untuk minggu ini kita bisa lihat di time frame lebih kecil ya. Ini bias big picture-nya saya masih nah ya. Tapi untuk minggu ini bisa jadi dia untuk turun dulu di di H4 ya. Nah, maka target saya di H4 kita lihat ada imbalance di sini ya. Oke, ini bisa menjadi target penurunan ya. Target bearish ya. Kalau turun ya, saya mau sell di mana? Kita lihat di sini ada break structure ya, di break structure dan ini adalah area order block-nya. Coba di sini. Oke ya, adalah bearish order block. Ya, ya saya berharap harga akan naik kemudian turun sampai ke imbalance paling enggak ya. Harapnya seperti ini ya. Maka di sini ini menjadi area saya untuk menunggu juga untuk sell ya. Kalau untuk setup buy saya menunggu di bawah ya di sini di area ini. Oke, di sini adalah area saya untuk entry buy. Miss. Oke. Harapannya apa? Dia akan teruskan tren besarnya ngambil buy side liquidity di sini. Ya, ini buy side liquidity ya. Oke. Tapi kalau ini diambil ya, ini kan bearish ya, kecenderungan untuk bearish ya. Dia harus mengambil ini ya. Ini ya. Ini adalah SSL di sini ya. Oke. Oke, kalau kita lihat ya, ini break of structure ya naik, kemudian ini retrace walaupun hanya kecil ya, retrace. Kemudian di sini kalau bisa break of structure ya. Di sini akan retrace ya, retrace. Kemudian break of structure lagi ya. Oke, kita tunggu. Kalau dia mengambil salah satu liquidity ya atau break structure di sini ya, maka targetnya akan penurunannya akan lebih jauh, lebih dalam ya. Oke. Bisa jadi trennya kemudian akan berubah menjadi bearish di daily, bisa saja ya. Oke.
area di daily. Oke, ini order block ya. Tulis OP di daily di sini bisa menjadi area eh, tujuan untuk sell ya, target sell. Tapi bisa menjadi area untuk buy ya di daily ini. Kita tunggu untuk minggu ini biasanya masih ini sell ya, masih bearish, tapi saya akan menunggu dia harga sedikit naik ke atas dulu. Di sini ya. Sedikit naik ke atas baru kemudian saya akan mempertimbangkan untuk ambil posisi sell ya. Kalau dia ternyata langsung drop, maka saya akan mempertimbangkan untuk open posisi buy di sini walaupun ini uh, counter trend ya catatannya ya. Oke. Dan Audi USD saya sebenarnya tidak trade di sini. Jadi saya hanya trade di Gold, GBP USD dan Euro USD ya. Tapi oke, kita lihat di Audi USD apa yang terjadi ya. Di lihatlah di daily dulu. Oke, ini hampir mirip dengan GBP USD dan Euro USD. Ini ada sell side liquidity ya, ini sell side liquidity dan di sini juga ada buy side liquidity ya di sini. Oke, buy side liquidity, buy side ini sell side, ini sell side liquidity yang terakhir diambil ya, harga kemudian naik ya. Naik tidak sampai ke area order block. Ini adalah area order blocknya, bearish order block ya. Setelah bearish order block, harga tidak sampai, kemudian turun. Oke. Nah, penurunan targetnya di mana? Dia akan mengambil salah satu liquidity ini, ya. Turunnya targetnya di daily ya. Tapi untuk turun ini, apakah dia akan naik dulu? Ya, kita lihat di time frame yang lebih kecil, apakah ada peluang untuk entry. Oke. Oke, kalau kita lihat di H4 ini break of structure di sini ya. Oke. Tapi areanya ini tidak clean ya, tidak bersih jadi kurang ideal untuk entry. Ya, kalau naik ke atas lagi mungkin kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi di H1 mungkin ada area yang lebih clean ya. Oke, ini cukup bagus sebenarnya. Ya, area di sini cukup menarik. Tapi ini tidak ada break of structure-nya di area ini, masih ada konsolidasi di sini. Jadi area ini juga sebenarnya kurang menarik ya. Di Audi USD kurang menarik, tapi biasa ya di H4 ya, terlihat harga turun dari area breaker block ya, ini area breaker sini ya, dari area breaker block tembus ada fake out naik, dia ditembus signifikan, harga kemudian ya naik lagi ke area ini kemudian drop. Oke. Nah, saya masih berharap harga akan turun mengambil sell side liquidity ini di minggu ini ya. Tujuannya seperti ini. Tapi sebelum masuk ke sini ya, harapannya dia akan sedikit naik ya. Kemudian drop. Ya, mungkin akan ambil buy side liquidity di sini ya. Kemudian ada buy side liquidity ya, ada liquidity yang bisa diambil. Kemudian harga sudah turun. Dan kalau dilihat di sini, ini adalah gap yang cukup besar ya, imbalance ya, ada imbalance. Dan area order blocknya adalah di sini, adalah area order block. Please oke ya. Di area imbalance ini sudah term 31,
kemudian masuk lagi 2, ya, ada rejection, dan mungkin akan diambil sebelumnya ya, imbalance ini, kemudian masuk ke OP. Oke, ini beberapa analisa saya, mapping sebagai gambaran bagaimana saya melihat market minggu depan atau dalam minggu ini ya, di mana area-area saya untuk entry. Yang terpenting adalah kita punya alasan untuk entry, entah itu mau buy, entah itu mau sell, kita ada alasan untuk entry di area yang sudah kita marking. Jadi kenapa saya marking area itu? Nah, itu harus ada alasannya kenapa area itu menjadi menarik untuk dijadikan area entry ya. Analisa dan konsisten, selalu konsisten dengan alasan entry-nya ya. Itu yang akan membuat trading teman-teman akan konsisten dan kemungkinan besar bisa growth. Ya, tidak harus secara signifikan, tidak harus cepat-cepat, tapi ya nikmati prosesnya secara bertahap ya. Gitu. Oke. Ini beberapa pandangan saya di gold, di GBP USD, di Euro USD ya, untuk 3 pair ini kemudian saya entry di area itu ya dalam minggu ini kemungkinan. Tapi bisa juga saya akan entry dengan menggunakan metode scalping, entah menggunakan Asian Session Liquidity atau di New York Reversal ya liquidity ya. Ada 2 metode scalping yang mungkin bisa kita pelajari ke depan. Mungkin akan saya bagikan bagaimana cara scalping di London Session maupun di New York Session. Pakai time frame M5 atau M1 dengan alasan atau dengan alasan entry dengan sistem yang konsisten. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa selalu happy trading, happy profit, and happy life. Salam.